Semua yang anak psikologi nih pasti tahu. Betul. Cuma mendengar bunyi bel saja kerincing gitu. Bel sekolah nggak bisa tuh ya? Oh, nggak bisa. Gila sih. Kamu nggak gila ya? Enggak dong, bukan kalian tuh aja. Zamannya Gen Z. Oke. Indomie seleraku. Kita semua pasti tahu guys. Apa-apa serba mahal gitu ya. Ini ekonomi nih. Batu kertas gue. Sorry, kompak ya. Gocek ya, Kak? Iya, udah panas-panas mau parkir ke gocek kan mau emosi. Terus langsung ditempelin nih aqua dingin segera. Pasti yang ngecek mobil air EV yang kecil itu ya. Iya. Obrolan santai kita ini yang tadi aku bilang di awal spontan itu. Kalau rame lanjut part 2. Enggak dong. Halo semuanya, selamat pagi. Buat kalian yang lagi dengerin dan juga nonton podcast kita di pagi hari ini. Nah, spesial banget nih karena di podcast kita kali ini kita bakalan ngebahas teori belajar dari Ivan Pavlov. Nah, kenalin, aku Teresita Gloria dengan NIM terakhir 235. Nah, What you know about me? What you know about me? di sini tentunya aku nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama dua teman aku yang keren-keren banget. Boleh kenalin diri dulu dong, guys. Oke, halo semuanya. Nama aku Erika Putri Rahmawati dengan NIM 246 dan di sini rekan aku. Aku Andrea Sakit Sujatmiko dengan NIM 2408102445. Kami sebagai narasumber. What you know about me? What you know about me? Benar, dan di sini kami akan bahas yang sesuai Terry bilang tadi, yaitu teori belajar dari Ivan Pavlov. Dan kita di sini santai aja ya guys, biar ilmunya tetap sampai ke kalian. Betul. Kalau dari openingnya nih kelihatannya nih bakalan seru banget ya. Meskipun nanti pembahasannya makin lama makin mendalam gitu pembahasannya. Di podcast kita kali ini tuh bakalan santai sesuai dari kata Kak Erika tadi dan juga bakalan lebih spontan gitu. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman bisa siapin snack atau minuman karena kita akan langsung masuk ke pembahasan utamanya. Oke, mungkin kita mulai dari hal-hal dasar dulu kali ya, biar yang nonton nanti bisa paham nih, karena kan yang nonton pastinya orang awam dong. Nah, misalnya nih kalau ada orang awam nanya, teori pengkondisian klasik tuh teori apaan sih? Mungkin bisa dijelasin gak cara gampangnya untuk ngejelasin ke orang awam? Oke, kita mulai ya. Jadi secara mudahnya nih Tere dan teman-teman sekalian, jadi teori ini tuh fokus ngebahas respon tubuh kita atau suatu organisme yang sifatnya otomatis dan nggak sukarela. Jadi maksudnya nggak sukarela di sini tuh kita ini sebetulnya dikondisikan tapi secara nggak sadar guys. Nah terus kita ini bereaksi terhadap sesuatu tanpa kita sadari itu tadi dan kita rencanakan. Kayak tiba-tiba aja, seumpama kayak dulu pas kita SD pasti kayak ada bel untuk kita pulang atau istirahat. Nah biasanya itu kan respon kita tuh setiap denger bel pasti langsung kita kayak beranjak atau kita langsung rame sendiri kayak gitu. Nah itu tuh kayak tanpa sadar tuh kita kayak gitu, tapi sebenarnya itu tuh dikondisikan gitu Kak Tere. Oh, jadi sebenarnya tuh teori ini bakalan relate banget sama kehidupan sehari-hari kita ya. Benar, jadi di sini tuh ada yang namanya reinforcement, yaitu penguatan, dan itu tuh sebenarnya diberikan tanpa kita sadari guys. Jadi bakal menarik banget dan akan aku dan Kak Rio bahas lebih dalam lagi. Oke, biar makin jelas nih ya. Mari kita bandingin dikit nih mengenai teori Pavlov ini dan juga teori instrumental conditioning dari Thorndike tentunya. Nah, cara kerjanya pasti beda banget ya teman-teman. Kalau di pengkondisian klasik ini, yang kita bahas sekarang itu tentunya sifatnya otomatis. Sementara di conditioning instrumental ini, Thorndike itu responnya seperti sukarela gitu teman-teman. Kenapa sukarela ya? Karena kita secara sadar tentunya ngelakuin sesuatu yang mendapatkan reward atau hadiah. Jadi kendali itu ada pada diri kita sendiri kalau menurut Thorndike. Beda dengan Pavlov. Pavlov itu hanya refleks kita saja, seperti ngerespon sesuatu. Ya, dan di Pavlov itu yang utama adalah di pengkondisiannya ya guys. Jadi sebelum adanya respon kayak otomatis dari kita tuh sebenarnya kayak dilatih sebetulnya. Nah, jadi di teori ini tuh ada eksperimen yang benar-benar legend lah. Kita semua yang anak psikologi nih pasti tahu. Betul. Oke, aku ngerti di sini. Jadi bedanya itu tuh ada di kesadaran ya.
Kalau instrumental dari Thorndike itu kita sadar ngelakuin sesuatu karena ada maunya. Tapi kalau klasik secara Ivan Pavlov berarti kita bereaksi secara otomatis aja nih. Nah, menarik sih. Nah, terus awalnya teori ini ditemukan tuh gimana sih ceritanya? Boleh diceritain nggak? Oke, jadi teori ini tuh diprakasai atau tokoh utamanya adalah Ivan Pavlov atau nama panjangnya itu Ivan Petrovich Pavlov. Nah, beliau ini lahir di Ryazan, Rusia pada 18 September 1849, kemudian meninggal di Leningrad pada 27 Februari 1936. Nah, uniknya seperti yang aku bilang tadi tentang eksperimen yang banyak orang udah tahu itu tuh sebenarnya niat beliau ini awalnya cuma untuk meneliti kelenjar ludah di anjing. Nah, kayak gimana proses itu bisa terjadi. Nah, itu diteliti pada tahun 1902. Dari situ beliau malah nemuin teori tentang refleks yang terkondisikan tadi, Kak Tere. Oh, bentar, tadi disebutin kalau penelitian kelenjar ludah anjing nih. Iya. Oh, oke, aku baru tahu nih. Nah, terus gimana sih ceritanya sampai teori belajar ini tuh bisa seterkenal ini, Kak? Oke, jadi gini nih Mbak Tere dengan Mbak Erika. Jadi, eksperimen itu ngelibatin tentang 4 nih teman-teman. Ada makanan, bel, air liur, dan anjing tentunya. Nah, mari kita bedah pelan-pelan nih. Pertama, ada makanan. Makanan ini kita posisikan sebagai unconditional stimulus atau biasa disebut dengan US. Unconditioned stimulus atau stimulus tak terkondisi adalah suatu pemicu lingkungan yang secara alami dan otomatis membangkitkan respon refleksif pada makhluk hidup tanpa memerlukan proses pembelajaran atau pengalaman masa lalu. Nah, yang kedua itu ada air liur. Kalau anjing ngelihat sebuah makanan, tentunya pasti ngiler nggak sih teman-teman? Iya dong. Nah, dari ngilernya ini adalah kita posisikan sebagai unconditional response. Unconditioned response atau respon tak terkondisi adalah reaksi alami atau refleksif yang muncul secara otomatis ketika seseorang atau hewan dihadapkan pada stimulus tertentu tanpa perlu melalui proses pembelajaran atau latihan. Nah, betul banget. Jadi, ketiga komponen ini, Pavlov itu masukin yang pertama itu suara bel. Nah, suara bel ini untuk apa sih? Ini digunakan untuk melatih. Jadi, bel ini sebetulnya stimulus netral. Neutral stimulus atau stimulus netral adalah rangsangan yang pada awalnya tidak memicu respons atau reaksi spesifik. Dalam konsep classical conditioning, stimulus ini tidak menimbulkan efek apapun selain menarik perhatian. Jadi, waktu belnya bunyi sebelum dilatih, bel ini tuh nggak ada artinya apa-apa bagi si anjing. Dan karena tidak ada artinya apa-apa, jadi nggak mungkin dong kayak tiba-tiba anjingnya ngiler karena dengar suara bel. Iya, aneh juga sih misalnya kalau anjing denger bel terus ngiler, padahal kan gak ada makanan kan. Nah, terus si Pavlov ini tuh dia ngapain supaya anjingnya ini tuh bisa ngiler hanya dengan denger bel aja? Nah, disinilah proses kondisinya teman-teman. Jadi, bel tadi dibunyiin dulu, terus nggak lama kemudian diikuti dengan pemberian makanan. Nah, karena hal itu tuh diulang-ulang, yang mana pengulangan ini tuh disebut reinforcement. Jadi, bunyi bel, terus dikasih makanan, bunyi bel, dikasih makanan. Jadi kita ulang-ulang terus sampai akhirnya terlatih dan terkondisikan. Baik, nah setelah diulang-ulang, nanti akan masuklah ke tahapan yang terakhir. Nah, akhirnya si anjing ini cuma mendengar bunyi bel saja, kerincing, 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 kerincing gitu. Tanpa ada makanan sama sekali, dia udah ngiler duluan. Nah, ngilernya dia itu pasti gara-gara dengar bel kerincing, 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 kerincing. Inilah yang disebut dengan conditional response. Conditioned response atau respons terkondisi adalah reaksi atau perilaku yang dipelajari dan muncul akibat suatu stimulus atau rangsangan yang sebelumnya netral. Oke, berarti Pavlov ini nih keren banget ya. Jadi dia tuh bisa ngarahin otaknya anjing gitu loh. Oh, oke. Tapi aku nih masih kayak sedikit penasaran nih. Pas Pavlov ini ngasih bel sama makanannya itu, timingnya tuh apakah asal aja atau ada aturannya sendiri nih? Tentu nggak boleh asal dong, Mbak. Nah, aturannya itu pasti ketat banget nih. Karena bel atau yang disebut CS, Conditioned stimulus atau stimulus terkondisi adalah rangsangan yang awalnya netral tetapi memicu respons setelah dipasangkan berulang kali dengan rangsangan alami atau rangsangan tak terkondisi.
itu selalu datang duluan sebelum makanan. Nggak boleh kebalik itu, notes ya. Oke, aku notes. Oke, nah kalau makanannya itu datang dulu sebelum belnya bunyi, aku jamin conditioningnya tuh sulit banget nih. Tak jamin 100% itu mustahil. Nah, bener banget. Terus waktunya tuh juga harus presisi, guys. Jadi, jeda paling pas itu cuma setengah detik aja. Jadi benar-benar harus cepet. Kalau belnya dibunyiin, makanannya harus datang. Dan itu harus diulang terus. Dan harus secepat itu ya. Jadi setiap pengulangan itu, ritmenya tuh secepat itu. Jadi nggak bisa kayak, kamu bunyiin bel, terus baru 10 menit kemudian makanannya datang. Terus besoknya ngebunyiin bel, 5 menit kemudian makanannya datang. Kan itu nggak konsisten ya. Jadi, membentuk respon pengondisiannya itu bakal agak cenderung lama juga. Jadi di sini benar-benar waktunya tuh harus presisi dan cepet, guys. Terus kemudian jadi bel ini bunyi selama setengah detik baru makanannya muncul kan. Nah, kenapa harus segitu detail? Maksudnya kayak seperti yang Kak Rio bilang tadi bahwa kita tuh harus konsisten, benar-benar konsisten. Nah, itu tuh menurut Edger and Miller karena bel ini itu berfungsinya ngasih information value. Nah, alias nilai informasi. Jadi buat si anjing jadi tahu bahwa makanan bakal segera datang kalau belnya dibunyiin. Wah, berarti sedetail itu ya ternyata. Oke, keren juga sih. Terus guys, gimana kalau misalnya anjingnya ini tuh udah kebiasa denger suara bel terus ngiler. Nah, tapi besok-besoknya itu cuman dibunyiin belnya aja nih tanpa makanan sama sekali. Apakah responsnya bakalan tetap atau akan hilang perlahan-lahan? Tentunya sih bakal hilang. Nah, kalau bel berbunyi, kerincing itu, terus tanpa adanya makanan, lama-kelamaan itu respon ngilernya atau CR akan menghilang secara perlahan-lahan. Nah, proses hilangnya itu tentu ada namanya, yaitu extinction. Extinction atau yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kepunahan atau pelenyapan adalah proses melemah dan menghilangnya respons yang telah dipelajari akibat tidak adanya lagi penguatan atau pemasangan stimulus. Jadi, CR itu tentunya nggak bakal bisa bertahan teman-teman kalau nggak dipasangin dengan US. Iya, alias makanan. Nah, tapi ada yang unik loh. Kadang, walaupun udah hilang, tiba-tiba suatu hari dengar suara bel lagi itu bakal jadi kembali ngiler. Karena ya tadi kita udah pernah dikondisiin, terus walaupun udah lama tuh pasti ada lah kayak residu-residunya tuh ada. Nah, fenomena ini tuh ada namanya, guys. Apa tuh? Nah, namanya itu spontaneous recovery. Oke. Spontaneous recovery adalah kemunculan kembali suatu respons atau perilaku terkondisi yang sebelumnya telah hilang, melemah, atau telah memasuki tahap extinction setelah periode istirahat tertentu. Nah, selain itu, anjing juga bisa ngalamin generalization, di mana dia dengar suara yang mirip-mirip aja, dia tuh bakal tetap ngerespon dengan ngiler, tapi responnya tetap paling kuat kalau dengar bel asli sih. Nah, jadi responnya tuh benar-benar selektif ya, pilih-pilih gitu ya Iya, belnya. dan belnya tuh benar-benar harus yang biasa dipakai buat latihan, guys. Jadi nggak bisa kayak suaranya beda gitu, nggak bisa. Walaupun sama-sama bel, kan pasti ada suara khasnya sendiri ya. Apalagi anjing kan maksudnya dia kayak peka banget gitu nggak sih, Kak? Tuh. Bel sekolah nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Nah, berarti responnya itu benar-benar selektif ya, dia milih-milih gitu ya. Berarti dia akan muncul kalau stimulusnya persis seperti waktu latihan conditioning dulu Iya, ya. benar. Even though kayak kamu pakai bel yang lain tuh benar-benar harus dipastiin bahwa suara belnya itu yang semirip mungkin sama yang biasa dipakai latihan. Wah, berarti gila sih. Kami nggak gila ya. Enggak dong, bukan kalian tuh aja. Maksudnya tuh dengerin penjelasan kalian yang kayak tentang ngelatih anjing tadi, terus disertai dengan contoh-contoh konkretnya dari kehidupan sehari-hari juga itu beneran bikin orang awam tuh pasti ngerti sih secara sederhananya. Oke, bikin melek juga ya, karena tadi awal-awal kan kita agak ngantuk dikit nih, tapi setelah pembahasannya lama-lama makin mendalam tuh melek. Apalagi kalau aku sih tadi meleknya itu pas Kak Erika ngomong penelitian ludah anjing, itu aku kayak emang bisa ya gitu Kak. Masalahnya kan emang beneran kayak ludah kan, itu kan secara alamiah, jadi masa emang bisa dikondisiin. Nah, tapi ternyata bisa kan. Betul. Oke, berarti kayak konsepnya nih sesederhana ngebunyiin bel, tapi ternyata penjabarannya wah luas banget ya Kak. Oke, nah misalnya nih kalau kita tarik ke zaman sekarang nih,
zamannya Gen Z. Oke, Gen Z nih Oke, ya. kira-kira kita tuh bisa nemuin penerapan atau pengaplikasian teori ini tuh di mana sih, Kak? Nah, kalau dari teori belajar Pavlov sendiri, salah satu contoh penerapannya itu dipakai dalam brand strategi. Biasanya ini digunain di dunia marketing, kayak marketing brand gitu. Nah, konsepnya sendiri tuh dinamain higher order conditioning. Jadi ini tuh mirip-mirip dengan suara bel tadi, tapi lebih diaplikasiin buat brand. Contoh nih, yang kayak brand yang udah kita pasti kenal, kita pasti tahu itu Indomie. Nah, kalian pasti dulu sering lihat lah di TV. Kalau Indomie tuh ngiklan, itu pasti selalu dengan visualisasi kayak anak kos lagi sendirian di kos, terus hujan-hujan makan mie. Bener. Terus habis itu kayak kumpul-kumpul keluarga yang hangat makan mie gitu. Terus habis itu tagline utamanya mereka, jingle utamanya mereka nih yang Indomie seleraku. Kita semua masih tahu guys, kita semua masih tahu karena itu udah melekat banget di kita. Dan visualisasi tadi itu juga tagline mereka itu menghadirkan emosi yang positif. Nah, itulah yang disebut higher order conditioning. Jadi di sini si brand ini dipasangkan dengan vibe yang positif, terus kemudian dikasih tagline yang kita semua juga udah tahu, karena itu benar-benar udah dari lama ya Kak, sampai sekarang pun juga masih Indomie seleraku juga. Jadi Dekat sekali ya. bener, jadi dari dulu yang waktu cuma ada mie goreng terus mie kuah doang, sekarang kan rasanya udah macam-macam. Dan itu mereka udah nggak perlu susah-susah ngiklan rasanya satu-satu dengan konsep yang masing-masing, mikirin konsep ulang. Karena apa? Karena kita udah terlanjur percaya bahwa oh ya enak, Indomie itu enak dan emang kita semua suka. Jadi pasti mereka juga nggak perlu tuh susah-susah ngeluarin uang buat iklan yang gimana banget untuk mempengaruhi kita dari awal, karena kita udah dibiasakan dari dulu dengan iklan-iklan mereka yang menghadirkan emosi positif kayak gitu. Berarti bisa berlapis-lapis gitu ya Kak pengkondisiannya. Bener banget, makanya di dunia branding ini, brand itu sengaja menempelkan produknya sama sesuatu yang otomatis bikin kita senang. Benar. Jadi kayak image-nya gitu ya Kak. Iya. Nah, akhirnya ketika kita ngeliat brandnya aja udah seneng duluan. Nah, pada intinya ya Mbak Tere dengan Mbak Erika, kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, mau itu conditioning klasik ala Pavlov ataupun instrumental ala Thorndike, keduanya itu punya satu tujuan yang sama, yaitu membantu organisme buat bertahan hidup di lingkungannya. Karena keduanya sama-sama bergantung ini ya pada reinforcement. Iya benar. Jadi keduanya ini sama-sama pakai reinforcement teman-teman. Walaupun si Thorndike ini adalah sistemnya reward dan punishment, sedangkan Pavlov ini lebih ke kayak respon alamiah kita. Tapi di dalam prosesnya itu keduanya sama-sama butuh yang namanya reinforcement. Betul. Nah, makanya para ahli itu bilang cukup susah untuk memisahkan kedua teori ini secara tegas. Benar. Oke, wah ternyata psikologi itu sedalam itu ya pengaruhnya ke cara kita sebagai manusia bertahan hidup nih. Apalagi di keadaan yang sekarang nih, untuk bertahan apa-apa serba mahal gitu ya. Ini ekonomi nih, bertahan hidup tuh suatu keharusan lah ya. Suatu keharusan banget. Bener-bener Oke. harus pinter-pinter nih. Nah, setelah dengar penjelasannya dari Kak Erika, dari Mas Rio, aku boleh nggak minta kalian untuk sharing opini pribadi kalian nih, pandangan kalian soal teori classical conditioning dari Ivan Pavlov. Silakan. Oh, oke, saling tunjuk ya. Saling tunjuk. Kalau gitu sweet aja gimana? Biar bisa nentuin ini siapa duluan yang mau sharing. Kita batu kertas gunting aja ya guys. Siap. Batu kertas gunting. Aduh. Sama lagi. Yuk, batu kertas gunting. Sorry, kompak ya. Sorry, ulang ya, satu lagi. Batu kertas gunting. Oke, berarti siapa duluan nih, Kak Rio ya? Oke, silakan Kak Rio. Baik, jadi menurut dari opini saya nih ya mengenai teori Ivan Pavlov ini, teori ini cenderung melihat seorang manusia itu sebagai mesin. Mesin. Yaitu yang hanya merespon sebuah stimulusnya aja. Sedangkan teori ini sering dikritik karena tidak mempertimbangkan faktor internal seperti keinginan, kehendak, memori, dan sebagainya. Lalu, pembelajaran manusia jauh lebih kompleks tuh sebenarnya ya. Ini fun fact nih. Fun fact. Pembelajaran manusia tuh lebih kompleks daripada yang kita kira.
Contohnya apa? Ketika kita belajar melalui observasi, penalaran, dan pemahaman konsep yang kita butuhkan untuk pengulangan secara langsung. Oke, jadi sebenarnya pendapat aku sih nggak jauh beda ya sama Kak Rio. Kalau dari pandangan pribadi aku tentang classical conditioning Pavlov ini sebenarnya ya sama, dia tuh punya dua sisi. Jadi ada kelebihannya tapi juga ada batasan kritisnya lah. Nah, kita bahas dari sisi kelebihannya dulu kali ya. Jadi teori ini tuh sebenarnya sangat-sangat ngebantu kita buat kayak paham dari mana sih kayak mungkin fobia atau trauma yang ada di diri kita gitu loh. Kayak secara nggak sadar kadang tuh otak kita ini bisa yang kayak otomatis ngaitin hal yang sebenarnya biasa aja. Dalam konteks ini tuh berarti stimulus netral ya, dengan pengalaman buruk di masa lalu. Contoh kayak aku nih dulu nggak suka sama sebelah karena menurutku rasanya nggak enak. Nah, tapi setelah lama-kelamaan akhirnya aku beraniin buat nyoba lagi dan ternyata ada yang rasanya lebih better lah. Jadi emang mungkin tergantung juga kayak dari pengalaman awal kita gimana sama suatu hal tersebut. Oke, nah jadi sebenarnya mekanisme yang aku bilang tadi itulah yang sekarang tuh lagi diadopsi besar-besaran sama brand di dunia marketing. Contohnya kayak iklan terbarunya Aqua deh, dia ngiklan itu kayak dia naik mobil terus habis itu mau parkir ternyata kegocek, jadi udah ada mobil yang diparkir di situ tapi nggak kelihatan dari jauh, terus langsung dikasih nih brandnya Aqua biar nggak emosi. Nah kayak gitulah, jadi brand-brand itu memasangkan brand mereka sama vibe yang menyenangkan dan positif, jadi kayak bisa secara otomatis memengaruhi kita buat pengen beli. Nah kemudian ini juga konsep asosiasi ini juga dipakai dalam dunia terapis, jadi untuk menyembuhkan trauma lewat exposure terapi. Nah, tapi seperti yang aku bilang tadi, ini tuh tetap ada dua sisi. Kalau menurutku di kritiknya tuh lebih ke teori ini tuh sudut pandangnya terlalu kaku, sama kayak yang Kak Rio bilang tadi, kayak seakan kita ini mesin, seakan kita ini robot. Karena teori ini kan juga mengasumsikan bahwa manusia itu pasif, yang cuma bergerak kalau ada pemicunya atau stimulusnya. Padahal kenyataannya, kayak yang udah Kak Rio jelasin tadi, kita itu manusia kan punya kognisi ya, yang isinya ada emosi, motivasi, dan kehendak bebas yang benar-benar isinya tuh banyak banget dan banyak lah, random gitu. Nah, itulah kenapa kalau di dunia pendidikan juga metode pengkondisian ini cuma efektif untuk membentuk disiplin atau kebiasaan dasar doang. Tapi kalau tujuannya untuk melatih cara memecahkan masalah atau berpikir kritis, menurut aku teori ini masih cukup kurang ya untuk diterapkan. Jadi dari aku pribadi kesimpulannya, classical conditioning ini adalah fondasi yang sebenarnya luar biasa bagus untuk memahami respon bawah sadar kita. Tapi kalau untuk memahami manusia seutuhnya, kita tetap harus melibatkan kapasitas berpikir dan proses mental yang lain juga. Jadi aku rasa teori ini masih belum sepenuhnya bisa lah untuk mengulik hal-hal tersebut. Nah, dari aku kurang lebih seperti itu. Betul. Oke, thank you banget nih Kak Erika sama Kak Rio buat opininya masing-masing. Tadi kan Kak Erika juga sempat bahas iklan Aqua ya, yang orang mau parkir tapi sempet kegocek ya Kak? Iya, udah panas-panas mau parkir, kegocek kan mau emosi. Terus langsung ditempelin nih Aqua dingin segera. Pasti saya gocek mobil air EV yang kecil itu ya. Iya. Itu sering gitu. Oke, terus tadi Kak Ria juga membahas kalau teorinya Pavlov ini tuh kayak masih terlalu kaku, kayak menganggap manusia ini robot mesin, padahal kan kita manusia ya, fleksibel aja. Kita makhluk yang dinamis. Kompleks, kita ini kompleks banget ya. Banget. Oke, jadi teorinya Pavlov ini nih ya, dari yang kalian sampaikan tadi tuh ngebuat aku nih sadar banget kalau teori Pavlovnya ini tuh nggak cuman sekedar ceritanya anjing sama bel doang nih, tapi ngasih kita gambaran gimana lingkungan sekitar tuh diam-diam bisa ngebentuk respon kita tanpa kita sadarin. Jadi ya sekecil apapun stimulus di sekitar kita ternyata punya potensi yang jadi pemicu suatu respons kalau dipasangin secara terus-menerus nih Kak. Menarik banget buat kita kayak telaah lagi lebih lanjut nggak sih? Iya benar, dan aku ada contoh satu lagi guys. Jadi Apa kayak tuh? karena pengkondisian ini ya, menurut aku jadi ada nih temanku, dia ini nggak bisa makan pedas, tapi nggak bisa makan pedasnya itu karena cabe. Karena setiap dia makan cabe itu tuh kayak perutnya mules gitu-gitu. Tapi lucunya dia itu bisa makan pedas dari lada. Sedangkan aku ini terbiasa makan cabe tapi nggak pernah sakit perut.
Dan kalau makan lada tuh, nah itu baru agak mulus-mulus tuh. Berarti based on true story ya ini. Iya benar, karena ya itu tadi pengalamannya berulang ya, setiap makan ini selalu gini, jadi kayak nggak bisa. Tapi bukan berarti dia nggak bisa makan pedes. Oke, ceritanya sangat based on true story banget ya. Oke. Kayak nggak kerasa ya obrolan santai kita ini yang tadi aku bilang di awal spontan itu. Udah sampai di akhir pembahasan aja nih Kak. Sayang banget padahal sebenarnya masih banyak yang pengen diobrolin ya. Betul sekali. Oke, dari obrolan kita tadi tuh kita tuh jadi belajar banyak hal ya. Mulai dari eksperimen anjingnya Pavlov yang ngebuktiin gimana respon otomatis kita tuh bisa terbentuk melalui pembiasaan, sampai aturan ketat soal jeda waktu setengah detik tadi ya, biar conditioningnya bisa berhasil. Ternyata ilmu ini bisa kepake banget ya di Kehidupan sehari-hari. sampai ke strategi branding tadi ya, sempat dijelasin. Keren banget loh. Dari psikologi tiba-tiba langsung ke strategi branding produk tuh luar biasa sih, mind blowing banget sih. Emang Oke. sangat-sangat adaptif ya teorinya. Iya benar banget. Buat Kak Erika, Kak Rio terima kasih banyak Iya, terima udah kasih nemenin juga. aku ngobrolin tentang teori yang kaku ini, Betul, yang dengan pembahasannya senang sebenarnya tuh hati. berat banget, tapi Kak Erika sama Kak Rio ngebawainnya tuh fun banget. Jadi kayak orang tuh nggak bosan, jadi orang awam tuh sebenarnya bisa ngerti ya. Oke. Ya, sama-sama juga ya Tere, dan tentu aja kawan aku Rio, Betul. karena udah nemenin di sini juga. Tadi seru banget bisa bahas materi ini bareng. Terus juga mungkin dari Rio ada yang mau diomongin? Saya juga sangat berterima kasih banyak sudah diundang di podcast ini kepada Mbak Tere dan Mbak Erika. Kita ngobrolinnya sangat fun, seru, dan banyak dagingnya untuk podcast kali ini. Oke, pastinya terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton, yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Nah, semoga penjelasannya gampang dipahami ya teman-teman. Nah, selamat belajar dan berproses juga untuk teman-teman sekalian. Aku Tere dan Aku Rio. Kalau rame lanjut part 2. enggak dong. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Action. Hidupku udah rata nggak? Hijab mah nggak boleh rata ya? Enggak. Hidupnya ada katanya loh. Jadi tahu ya. Ini wayo. Oke, satu. Ada. Tiga itu tersebut. 1, 2, 3. Stimulus yang satunya stimulus jadi teori ini tuh kayak kita kasih ini. Bentar, aneh. Kebakar ya. Sampai nyampe habis ini. Ada api tapi orang apa nih itu? Larilah yang sebenarnya. Apa lagi? 3. Aduh. Oh iya. Enggak tahu ya ketutupan. Observasi, penalaran, dan